Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini kami akan melaksanakan praktik coaching yang mana masalahnya permasalahan rekan sejawat. Selamat sore, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore Pak Min, saya baik, terima kasih. Tapi terus terang, saya sedang merasa agak kepikiran dengan melaksanakan pembelajaran di kelas. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak setiap selesai mengajar ada yang serius di pikiran Bapak. Benar Pak Amin. Bolehkah saya meminta waktunya? Silakan Pak, tidak apa-apa. Sebelumnya Bapak duduk dulu yang nyaman biar enak ngobrolnya. Santai aja dulu Pak. Coba deh tutup matanya Pak. Tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan bagi Bapak. Nah, silakan buka kembali Pak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Terima kasih Pak. Saya merasa sedikit lebih tenang. Saya merasa perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu saya Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu, Bapak? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Coba ceritakan, Pak. Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Bapak tentang murid-murid Pusing tersebut. kepala saya ini, Pak. Saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi, Pak. Dan presentasi kelompok mereka tidak ada yang peduli. Mengapa? Apa yang membuat Bapak merasa banyak yang tidak aktif, Bapak? Begini, Pak. Setiap diskusi ada saja seolah-olah tidak serius kelompok mereka itu tidak bekerja, sering mengandalkan anggota yang mereka anggap lebih pintar gitu, Pak. Jadi ada yang acuh tak acuh. Jadi yang bekerja itu cuma yang dianggap pintar saja gitu, Pak. Oh, begitu. Jadi, apa target dan tujuan yang Bapak harapkan bisa dicapai setelah kita ngobrol lebih lanjut? Tentunya saya ingin dapat solusi, Pak, yang tepat agar semua murid berprestasi aktif saat berdiskusi dan presentasi hasil diskusi, saat presentasi kelompok. Yang diminta menyimak jarang ada yang bertanya dan berpendapat. Menurut Bapak, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok? Nah, itulah Pak, entahlah Pak, mungkin karena mereka takut salah bicara atau tidak punya pertanyaan, karena mungkin memang mereka tidak paham atau tugasnya terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang kerjanya cepat gitu Pak. Emangnya dalam satu kelompok biasanya terdiri dari berapa orang, Pak Pika? Ya sekitar 7 atau 8 orang lah Pak. Menurut Bapak, itu sudah efektif atau belum? Semula saya pikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya, malah dalam kerja kelompok itu yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin hasil jika tidak ditunjuk melakukan tugas penting ditentukan oleh ketua kelompoknya gitu Pak. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dan aktif dalam diskusi dan presentasi? Ya menurut saya masing-masing harus punya tugas yang lebih spesifik Pak. Harus dikurangi jumlah anggota kelompoknya. Kalau bisa, tugasnya bisa mereka kerjakan dengan senang hati. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa yang menyebab penyimak presentasi tidak antusias dan bertanya jawab dan berpendapat? Seperti karena tanggapan homogen.
Yang menyampaikan pendapatnya juga seperti membacakan resume, tanpa ekspresi, tidak seru, jadi membosankan, Pak. Intinya perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok, berdiferensiasi hasil diskusi, serta cara menanggapi presentasi yang disimak Bapak. Ya benar, Pak. Lalu alternatif perubahan yang kiranya bisa Bapak lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi, serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut. Saya akan coba perkecil lagi jumlah anggota kelompoknya, Pak. Alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dimerdekakan, dianeka-ragamkan, misalnya dengan gambar, poster, peta, atau apalah yang mereka suka gitu, Pak. Kan kalau dari gambar, ada yang ingin diketahui, maksudnya itu bisa memotivasi murid untuk bertanya dan lain-lain gitu, Pak. Wah, itu ide yang bagus, Pak Fikar. Lalu, penganekaragaman tanggapannya bagaimana agar lebih menarik? Dimerdekakan dan didiferensiasikan juga, Pak. Misalnya selain dengan poster, peta, bisa juga dengan gambar sederhana. Misalnya dengan gambar pahlawan, arca, prasasti, atau apalah. Hehehe. Pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis gitu. Misalnya ditulis dengan sticky note berwarna untuk ditempel di papan pertanyaan gitu, Pak. Waduh, itu keren banget Pak Fikar. Lalu bagaimana kalau yang tanggapi dengan gambar? Itu tidak mengerti maksudnya gambarnya. Ya, jangan asal gambar lah, Pak. Yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut gitu, Pak. Oh, itu bagus, Pak. Selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide keren Bapak tadi? Tentunya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang mengasihkan gitu, Pak. Menggunakan media yang beragam dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab dan memilih media secara mereka memahami dan mengerti suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan gitu, Pak. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berlancar dan sesuai dengan harapan, Pak. Terima kasih Pak Min atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kami akan melakukan refleksi dari kegiatan praktik. Tapi Kar, Oke, baik apa Pak. yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oh, terima kasih Pak Min atas kesempatannya. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya rasa yang pertama adalah pendekatan kolaboratif. Saya merasa selama proses coaching berjalan dengan baik karena adanya keterbukaan dari Pak Amin untuk diskusi dan menerima ide-ide baru. Saya berhasil menciptakan suasana yang nyaman sehingga Bapak merasa aman untuk berbagi masalah yang dihadapi. Yang kedua, fokus pada solusi. Selama percakapan, kami berhasil menemukan solusi yang relevan dan praktis untuk masalah yang dihadapi, yaitu penggunaan gamifikasi dan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Komitmen untuk tindak lanjut. Saya berhasil mengajak Bapak untuk berkomitmen terhadap rencana aksi yang akan diterapkan. Kami juga menetapkan jadwal untuk bertemu kembali dan mengevaluasi hasilnya yang merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dari proses coaching. Itu aja, Pak. Lanjut, Pak. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Pak Zul? Oh, kalau yang perlu ditingkatkan, saya rasa yang pertama memberikan waktu yang lebih kepada coach untuk berpikir. Saya merasa terkadang terlalu cepat dalam memberikan solusi atau saran. Di sesi coaching berikutnya, saya perlu lebih sabar dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada Bapak untuk mengeksplorasi pemikiran sebelum saya menawarkan ide-ide, menggali perasaan yang lebih dalam.
Dalam percakapan ini, saya harus fokus pada masalah teknis, kurangnya fokus siswa. Tetapi saya bisa lebih menggali emosional atau pribadi yang mungkin dirasakan Bapak. Dengan cara ini, saya bisa membantu coach untuk lebih memahami bagaimana masalah tersebut mempengaruhi dirinya secara keseluruhan. Mengajak coach untuk menemukan solusi-solusi sendiri. Meskipun saya memberikan saran yang relevan, saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk mengajak coach menemukan solusi sendiri terlebih dahulu. Hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap solusi tersebut. Oke, Pak Apa Min. yang dapat Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Yang pertama tentu persiapan mental sebelum sesi. Yang kedua tentu saya harus mendengarkan dengan sepenuh hati gitu Pak Min. Yang ketiga membangun koneksi emosional. Oke lanjut Pak Min. Apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Oh saya rasa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkannya tentu yang pertama tentu kita harus mulai latihan mindfulness gitu Pak. Untuk memastikan kehadiran penuh saat coaching. Saya bisa rutin melakukan latihan mindfulness seperti meditasi atau pernapasan sadar. Itu akan membantu saya tetap fokus dan tetap tenang selama sesi coaching. Refleksi diri secara berkala. Setelah sesi coaching, saya bisa meluangkan waktu untuk merefleksi diri gitu. Berlatih menahan diri dalam memberikan solusi. Nah, itu Pak, berlatih menahan diri untuk memberikan solusi. Saya akan melatih diri saya untuk lebih sering mengajukan pertanyaan yang menggugah coach untuk berpikir dan menemukan solusi sendiri gitu Pak. Nah, itu aja Pak Min. Apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching? Oh, yang saya rasakan selama di coaching saya merasa sangat dan senang gitu Pak Min didengarkan. Pak Min memberikan ruang yang cukup untuk saya mengungkapkan permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Ketika saya berbicara, saya merasa tidak dihakimi gitu. Dan itu membuat saya nyaman untuk terbuka tentang kesulitan yang saya alami para siswa saya. Coaching ini bisa memberikan suasana yang tenang dan aman, di mana saya bisa berbagi tanpa merasa tergesa-gesa gitu, Pak. Saya merasa proses ini sangat kolaboratif sekali, Pak Min. Itu saya, Pak Min. Oke, terima kasih Pak Sul sudah melakukan yang namanya coaching dengan nyaman dan dapat menemukan ide-ide yang bagus. Terima kasih Pak Sul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Min atas kesempatannya. Yang kasus kedua ini adalah tentang peserta didik yang suka tidak memperhatikan di kelas karena mereka suka bermain handphone, bermain gadget, dan suka juga bermain sosial media sehingga membuat gurunya menjadi frustasi gitu. Gitu. Itu permasalahannya gitu. Oke, bisa kita mulai Pak Min? Kita mulai langsung. Oke. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Pak PK. Pak, saya baik, terima kasih. Tapi terus terang saya merasa agak frustasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Pak. Oh ya gitu ya Pak. Oh ya, saya mengerti. Kira-kira apa yang membuat Bapak frustasi Pak? Sebenarnya masalah utama saya yang saya hadapi, peserta didik saya tampaknya kehilangan fokus dalam pembelajaran. Oh iya ya. Mereka lebih tertarik pada media sosial atau game di Iya. handphonenya. Mereka ini sangat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dan Oh, saya kesulitan membuat mereka tertarik pada materi yang saya ajarkan. oh Saya iya. juga sulit memahami mereka
menghadapi situasi seperti itu, terutama ketika teknologi yang seharusnya mendukung pembelajaran malah menjadi hambatan, Pak. Oh gitu ya Pak. Saya juga memahami hal itu. Jika boleh saya tahu, bagaimana Bapak mendefinisikan keberhasilan dalam konteks pembelajaran ini? Apa tujuan yang ingin dicapai terkait masalah ini, Pak? Kalau yang saya keberhasilan yang saya inginkan ketika siswa dapat fokus selama proses pembelajaran mengikuti materi dengan baik dan tidak terganggu dengan media sosial lainnya atau game. Saya ingin mereka merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar. Oh Bukan ya hanya gitu sekedar ya. di kelas tanpa perhatian atau ngambang gitu. Iya. Jadi fokus utama Bapak saat ini ingin meningkatkan keterlibatan dan fokus peserta didik selama pembelajaran ya. Apa harapan Bapak terhadap perubahan ini dalam jangka waktu tertentu? Itulah Pak Bekar. Saya berharap dalam beberapa bulan ke depan, saya ingin melihat perubahan positif lah. Setidaknya saya ingin peserta didik dapat mengurangi Ya. penggunaan handphone saat pembelajaran dan mulai aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Wah, Dalam kelas. iya gitu ya. Baiklah, saya rasa itu adalah tujuan yang jelas, Pak Min, dan bisa kita capai dengan pendekatan yang tepat gitu. Saya berikutnya, apa menurut Bapak yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi masalah ini dan bagaimana hasilnya gitu, Pak Min? Ya, kira-kira saya sudah mencoba menegur mereka. Bahkan menerapkan aturan yang melarang penggunaan handphone selama kelas. Namun sayangnya pendekatan itu kurang efektif. Mereka mungkin berhenti sebentar, tidak kemudian kembali membuka handphonenya. Nah, begitulah berulang-ulang. Nah, itu yang membuat saya itu. Silakan. Sepertinya Bapak sudah mencoba beberapa langkah gitu, Pak Min. Tapi hasilnya masih belum memuaskan ya. Baik, mari saya coba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu, Pak Min. Bagaimana saya bisa, Iya. Pak Bekar, saya membuat pelayanan terlebih menarik yang bagi mereka, mengingatkan mereka lebih tertarik pada hal-hal yang handphone mereka menurut saya, Pak, jika saya fokus pada cara membuat belajar yang lebih menarik dan relevan bagi mereka sehingga mereka kurang terdorong untuk melirik media sosial atau game. Nah, itu. Saya memahami kebingungan itu. Bagaimana kira-kira caranya yang bisa Bapak lakukan? Itu salah satu cara yang bisa saya coba dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Alih-alih melawannya, saya bisa mengintegrasikan media sosial atau elemen game ke dalam pembelajaran. Sehingga handphone mereka menjadi alat pendukung, bukan merupakan gangguan. Oh ya begitu ya Pak. Ya bisa juga tuh Pak Min. Jadi menurut pendapat Bapak tentang ini bagaimana Pak Min? Menarik, Pak Zul. Saya pernah mendengar tentang gamifikasi, tapi saya belum pernah mencobanya. Mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagaimana saya bisa memulai menerapkannya. Oh gitu ya Pak. Bapak bisa mencoba mengarahkan mereka berdiskusi atau berbagi ide tentang materi pelajaran ya? Betul sekali. Mungkin saya cobakan di platform Merdeka, mereka ya, seperti gamifikasi, yang mana salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Misalnya saya bisa membuat sistem poin atau penghargaan, maka aktivitas pembelajaran yang mereka selesaikan. Atau mungkin Oh iya membuat ya. kuis interaktif yang bisa mereka akses melalui handphone mungkin, Pak. Mantap sekali Pak. Membuat sebuah pembelajaran yang bervariasi. Ya Iya ya, Pak? Pak.
Ya, Pak. Saya pikir mereka eh, akan suka jika ada elemen game atau kompetisi di kelas seperti Kahoot, Quizzes, untuk membuat kuis interaktif. Selain itu, platform seperti Padlet, Google Classroom, waktu yang kita laksanakan, yang sudah kita cobakan pada saat pandemi, Pak, eh, yang bisa digunakan untuk diskusi dan Iya. berbagai ide. Ide Eh, sekali itu, Pak. Tentu akan membuat peserta didik tertarik dan fokus dalam pembelajaran, Pak. saya akan coba eksplorasi lebih lanjut tentang itu dulu, Pak. Lalu bagaimana dengan aturan penggunaan handphone, Pak? Apa sebaiknya ada larangan? Saya rasa larangan tetap penting, Pak. Tapi dengan pendekatan yang lebih fleksibel, saya bisa memberi mereka kesempatan untuk menggunakan handphone pada saat-saat tertentu selama pembelajaran. Misalnya saat ada kuis interaktif atau tugas online. Namun di luar itu, saya tetap perlu menetapkan batasan. Mereka tidak menggunakan handphone untuk hal-hal yang di luar pembelajaran. Itulah Pak Amin. Saya setuju sekali dengan pendapat Bapak. Harusnya ada larangan, tapi batasan tetap harus ada juga gitu. Tentu sesuai dengan aturan yang ada di gurunya gitu kan. Kalau diperbolehkan oleh gurunya tentu diperbolehkan gitu kan. Jadi saya bisa mengizinkan mereka menggunakan handphone hanya pada waktu-waktu tertentu selama pembelajaran. Lalu ia memberikan mereka merasa kebebasan, bebas perasaan mereka dalam, tapi dalam kegiatan itu tetap terkontrol. Jadi di samping mereka bebas, tetap ada kontrolnya gitu. Selain Betul itu sekali penting Pak. juga Ya, memberikan penjelasan mengapa aturan itu ada, sehingga mereka memahami tujuan dan iya, membantu fokus membatasi kebebasan itu. iya Pak. Betul sekali Pak. Semoga dengan cara ini mereka bisa lebih terlibat tanpa merasa dibatasi sepenuhnya. Selain itu penting juga untuk memberi penjelasan mengapa aturan itu ada, sehingga mereka memahami tujuan untuk membantu mereka fokus, bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan. Kira-kira apa langkah pertama yang Bapak ingin lakukan setelah kita bertemu sekarang, Pak? Untuk penyelesaian Oh, permasalahan itu, Pak. saya akan mulai dengan mencari tahu lebih dalam tentang aplikasi yang bisa digunakan untuk kuis dan gamifikasi. Setelah itu saya akan mencoba menerapkannya pada materi pelajaran minggu depan. Sekarang saya sudah memiliki beberapa ide tentang bagaimana meningkatkan keterlibatan peserta didik. Langkah berikutnya adalah merumuskan rencana aksi tersebut. Luar biasa, Pak. Itu langkah awal yang sangat baik. Berapa lama kira-kira waktu yang kita butuhkan itu, Pak? Untuk mempersiapkan itu kira-kira kita. Saya pikir membutuhkan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan. Setelah itu saya mencoba menerapkannya di kelas, Pak. Bagus, Pak. Bapak sangat bersemangat sekali nampaknya cepat, tepat, dan efisien. Setelah banyak penerapan, bagaimana jika saya bertemu lagi untuk mendiskusikan hasilnya, Pak? Kita bertemu lagi gitu. Mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita bisa melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu kita sesuaikan. Oh ya, itu terdengar bagus. Saya akan mencatat hasilnya dan melihat bagaimana siswa meresponnya, Pak. Baik, Bapak. Dan jika ada hal yang lain muncul selama persiapan atau penerapannya, jangan ragu untuk menghubungi saya ya, Pak. Saya akan senang sekali membantu Bapak. Nah, terima kasih Pak Sul. Saya merasa lebih optimis sekarang setelah mengikuti rencana yang lebih jelas. Sama-sama, Pak. Saya sangat mengapresiasi sekali kesediaan Bapak untuk mencari solusi dan mencoba pendekatan yang baru gitu. Saya yakin dengan sedikit perubahan dan usaha, saya bisa melihat perubahan positif pada siswa. Terima kasih atas dukungannya Pak Sul. Saya Luar akan biasa segera sekali. mulai Pak Sul. Luar biasa sekali, Pak. Saya tunggu
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan melakukan refleksi tentang permasalahan tadi penggunaan HP di kelas. Ya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Husni Amin. Pertanyaan pertama, siapa? Ya, Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Pak? yang sudah berjalan dengan baik ada 3. Ada yang pertama pendekatan kolaboratif, fokus pada solusi, komitmen untuk tindak lanjut. Nah, yang pertama pendekatan kolaboratif. Saya merasa Ya, selama proses coaching ini berjalan dengan baik. Karena apa? ya, Pak Pak Fikar memberikan waktu yang banyak bagi saya, sehingga saya muncul ide-ide yang baru, menemukan ide yang baru dari masalah saya tadi. oh ya Nah, gitu. yang kedua fokus pada solusi. Nah, selama percakapan yang kita lakukan bersama Pak Sul, Ya, saya merasa dapat ide ini karena pertanyaan dari Pak Fikar tadi yang sangat antusias ketika memberikan pertanyaan saya, sehingga saya seolah-olah uh, dipaksa untuk ide-ide sehingga muncul dia. Nah, yang berikutnya ada komitmen tindak lanjut. Nah, di dalam komitmen tindak lanjut, Pak Fikar dari pertanyaan ini terhadap saya memberikan rencana aksi yang akan diterapkan, menetapkan jadwalnya, dan sehingga proses ini berjalan dengan baik. Itu Pak Fikar. oke. Ya. Oh, apa yang perlu diperbaiki, Pak, atau ditingkatkan gitu, Pak? Yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya yang pertama memberikan waktu yang lebih lah kepada saya untuk berpikir, sehingga terkadang saya merasa terlalu cepat, Oh, terlalu cepat waktunya, sehingga kurang dalam berpikir saya untuk kadang, sehingga rasanya terburu-buru. Nah, yang kedua ya, Pak. menggali perasaan yang lebih dalam. Nah, saya, ya, dalam percakapan ini saat fokus pada masalah teknis, sehingga lebih menggali Pak Fikar itu tidak secara emosional atau pribadi, mungkin rasakan Pak Sul dengan cara ini saya terbantu dalam kegiatan ini. Yang kedua, oh, menemukan solusi. Nah, dari pertanyaan yang Pak Sul utarakan, sehingga saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh, itu mungkin Pak Fikar. Oh, gitu, Pak ya. Oke, apa yang dapat Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh saat Yang melakukan coaching, Pak? yang saya yang pertama itu saya persiapkan mental, yang pastinya mental dulu yang saya persiapkan. Iya. Kenapa? Karena saya bisa meluangkan waktu sejenak, menenangkan pikiran, dan fokus pada kegiatan yang akan dijalani. Nah, yang kedua, mendengarkan dengan sepenuh hati pertanyaan-pertanyaan dari eh, Pak Pikar itu, sehingga saya terbawa terbawa untuk menemukan solusi dari masalah saya. Nah, ya, Pak. Berikutnya Pak Pikar. Oke. Apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya gitu, Pak? Oh, saya akan coba, saya akan lakukan latihan mindfulness secara rutin. Artinya supaya saya lebih memastikan kehadiran penuh saat kita seperti ini. Saya hadir di situ dan melakukan sehingga, dan yang kedua ada refleksi diri secara berkala. Artinya saya akan melakukan introspeksi diri tentang kenapa siswa saya itu seperti ini.
kenapa mereka kurang nyaman dalam belajar, kenapa mereka banyak kegiatan, kenapa? Artinya saya lakukan introspeksi diri. Nah, yang berikutnya ada berlatih menahan diri dan memberikan solusi dari yang saya lakukan adalah lebih sering mengajukan pertanyaan yang menggugah untuk berpikir menemukan solusi daripada diri saya sendiri. Oh gitu Pak Ini ya. tuh Pak. Ya. Oh, kira-kira gimana umpan baliknya itu Pak? Yang saya rasakan ketika melakukan percakapan dengan Pak Zul tadi, saya merasa sangat didengar Pak Sul, memberikan ruang yang cukup untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Ketika saya berbicara, saya merasa tidak dihakimi, sehingga saya bisa memberikan yang permasalahan saya itu saya utarakan semuanya. Dan Pak Sul itu memberikan ruang yang nyaman, terbuka terhadap tentang kesulitan saya dan para siswa saya, dan memberikan suasana yang tenang, aman. Saya bisa berbagi tanpa merasa tergesa-gesa. Nah, Iya. yang selain itu saya merasa didukung dari solusi-solusi yang realistis. Pak Zul memberikan eh, dukungan penuh Iya Pak. dalam mendengarkan cerita saya, curhatan saya tentang masalah yang saya hadapi. Nah, yang berikutnya secara keseluruhan proses coaching ini membuat saya merasa lebih optimis dan percaya diri. Saya merasa punya rencana yang jelas untuk mengingatkan fokus siswa di kelas, dan saya juga merasa bahwa saya didukung oleh Pak Zul. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Zul yang memberikan menguatkan tentang ide atau hal baru yang saya dapatkan dari apa namanya itu ruang dari percakapan ini. Mungkin itu saja Pak Sul. Terima kasih kepada Pak Sul.